Silakan, ada teman-teman? Gusti sudah ketemu? Mengedukasi mematikan infus, Pak, kalau mau ke toilet. Biar apa nih harus diedukasi seperti itu? Supaya darahnya tidak naik, Pak. Tidak naik. Lalu kemudian nanti kalau pas setelah dari toilet, pasiennya menyalakan sendiri. Panggil perawatnya di nurse station, Pak. Oke, sip. Terima kasih, Gusti. Jadi boleh memberikan edukasi bagaimana agar pasien tetap terhindar dari cedera, ya. Memang lebih difokuskan kepada risiko jatuh, tidak cedera, tapi ini boleh salah satu contoh demikian, ya. Kita lanjutkan, peran perawat dalam kegiatan keselamatan pasien merujuk kepada sasaran keselamatan pasien tadi, ya. Ada berapa sasaran keselamatan pasien tadi, teman-teman? Sasaran keselamatan pasien ada berapa? Ayo. Ayo, sasaran keselamatan pasien ada berapa? 6. 6. Oke, ada apa saja? 1. Satu apa? Ketetapan identifikasi. Oke, ketepatan identifikasi. Sip, terima kasih Listia. Yang kedua apa? Putri, yang kedua. Oke, saya tak ke Putri. Putri, sasaran keselamatan pasien yang kedua apa? Putri Azuhra. Sasaran keselamatan pasien yang kedua apa, Putri? Yuk. Saya, Pak. Oke, apa Melni? Sasaran keselamatan pasien yang kedua? Peningkatan komunikasi yang efektif. Peningkatan komunikasi yang efektif. Yang ketiga? Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, Pak. Oke, mantap. Yang keempat? Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien. Oke, yang kelima? Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Sip, yang terakhir? Pengurangan resiko jatuh cedera pada pasien. Oke, sip. Teman-teman, saya titip betul-betul semuanya. Tidak hanya Olga, Rudi, Melnis, Listia, tapi semuanya wajib hafal sasaran keselamatan pasien itu apa saja. Ya. Baik, Pak. Baik. Baik, Kemudian yang selanjutnya adalah ketika teman-teman diminta, apa sih sebenarnya peran perawat dalam keselamatan pasien? Teman-teman merujuk kepada keselamatan sasaran keselamatan pasien. Apa saja contoh peran perawat dalam keselamatan pasien yang merujuk kepada sasaran keselamatan pasien itu sendiri, ya. Bagaimana cara mengidentifikasi pasien dengan benar, bagaimana cara meningkatkan komunikasi yang efektif, ya. Kemudian bagaimana cara meningkatkan keamanan obat-obat yang harus diwaspadai, bagaimana cara memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar pada pasien yang benar, bagaimana cara mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan, dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh. Ya, oke. Kami lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa hal terkait dengan cara-cara tadi. Sudah disampaikan pada videonya Olga, tadi minta tolong teman-temannya di-share. Sekarang di materi kali ini, kita akan sampaikan yang kami praktekkan di rumah sakit kami. Nah, karena ini programnya terkait praktisi mengajar, kami tampilkan cara-cara yang kita aplikasikan, yang kita lakukan di
rumah sakit kami, bagaimana mengidentifikasi pasien, bagaimana meningkatkan komunikasi yang efektif, pemberian obat-obatan secara aman, safety surgery ya. Kalau kita ngomongin safety surgery berarti berkaitan dengan ketepatan ya, pemberian tepat lokasi, tepat prosedur dan juga tepat pasien. Bagaimana mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan dan mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh. Nah, untuk meminimalisir timbulnya resiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan, maka tenaga keperawatan harus mengimplementasi sasaran keselamatan pasien. Jadi, semua petugas kesehatan, semua yang ada di rumah sakit, utamanya khususnya yang ada bersentuhan dengan pasien, apalagi kita tenaga keperawatan ya, yang katanya waktunya lebih banyak di pasien, maka kita harus menerapkan sasaran keselamatan pasien agar meminimalisir timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera ya, meminimalisir timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera. Biar pasien kita itu nggak beresiko jatuh, biar pasien kita nggak beresiko terinfeksi, biar pasien kita nggak terkena salah operasi, baik lokasinya, prosedurnya, bagaimana caranya, harus mengimplementasikan sasaran keselamatan pasien. Ya, oke. Yang pertama, identifikasi pasien. Bagaimana sih cara kita mengidentifikasi pasien? Ya. Oke. Nah, tujuan identifikasi pasien adalah memastikan ketepatan pasien yang akan menerima layanan atau tindakan. Jadi kita pastikan pasien A yang akan kita lakukan perekaman jantung, pasien B yang akan kita pasang infus, pasien C yang akan kita antar untuk foto ronsen dada. Nah, setelah tahu, setelah yakin benar, kita harus menyelaraskan layanan atau tindakan yang dibutuhkan pasien. Pasien C itu betul-betul mau difoto ronsen dada apa enggak ya? Misalkan demikian. Oh iya, soalnya dia penyakitnya di paru-paru. Pasien B juga ya, loh. Tidak perlu pasien B karena pasien B itu pasien dengan patah tulang di kaki, paru-parunya aman, jadi tidak perlu dilakukan pemeriksaan foto ronsen dada. Jadi begitu. Jadi di SKP1, SKP itu singkatan dari sasaran keselamatan pasien ya. SKP itu singkatan dari sasaran keselamatan pasien. Kita ingin memastikan right procedure in right patient atau right patient get right procedure. Pasien tepat pasien dengan mendapatkan pelayanan yang tepat, tidak salah. Nah, bagaimana caranya? Sekarang tujuannya sudah tahu. Oh, untuk memastikan ketepatan pasien. Nah, caranya bagaimana? Ini yang diterapkan di rumah sakit kami, teman-teman ya. Kita menggunakan nama pasien berdasarkan EKTP-nya, kemudian tanggal lahir, nomor rekam medis, dan nomor induk kependudukan ya. Nama pasien EKTP, kemudian tanggal lahir, nomor rekam medis, dan nomor induk kependudukan. Ada 4 ya, di tempat kami nama pasien, tanggal lahir, nomor rekam medis, dan nomor induk kependudukan. Nah, ini adalah nama berdasarkan yang ada di KTP-nya, ya, namanya siapa. Kemudian kita cek di Karyadi Mobile Application. Di tempat kami ada demikian untuk mendaftar ulang, untuk mengetahui hasil laborat. Jadi nggak perlu lagi pasien itu menunggu hasil laborat di rumah sakit. Nggak usah, ditinggal pulang aja. Nanti akan ketahuan di aplikasi. Ya.
Kemudian gelang identitas pasien dan juga foto pasien dan identitas pasien pada pasien dengan rawat inap, pasien gangguan jiwa, pasien yang tidak bisa dipasang gelang identitas ya. Ini adalah alat identifikasi, ngecek pasiennya. Betul nggak namanya Tuan Budi, betul nggak namanya Nyonya Ani, lewat KTP bisa, lewat aplikasi bisa, lewat gelang identitas bisa, dan lewat foto serta identitas pasiennya. Ya. Nah, teman-teman, tadi sudah kita sampaikan ada 4 alat yang bisa digunakan untuk proses identifikasi. Nama, tanggal lahir, nomor rekam medis, dan nomor induk kependudukan. Sip. Teman-teman hanya mencocokkan 2 dari 4 alat identitas tadi ya. Mau dicocokkan nama dan tanggal lahir boleh, nama dan juga nomor rekam medis boleh, nama dengan NIK boleh. Kemudian teman-teman nanti ketika di pelayanan ya, ketika berada di fasilitas pelayanan kesehatan, pastikan kalau dirawat inap pasiennya mendapatkan gelang identitas, gelang pink untuk perempuan, gelang biru adalah untuk laki-laki. Kemudian ada beberapa pin penanda tambahan di sini. Ya, ada yang kita berikan pin warna kuning itu untuk risiko jatuh. Ya, saya coba bantu. Oke, ini yang pin warna kuning ya di sini risiko jatuh. Kemudian ini warna merah menunjukkan dia alergi. Kemudian ini ungu DNR, do not resuscitate ya. Do not resuscitate, tidak usah dilakukan resusitasi atau tidak usah dilakukan pijat jantung pada pasien tersebut. Yang terakhir adalah abu-abu untuk paparan radiasi. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh kita memastikan pasien ya sebelum tindakan diagnostik. Tadi kan tujuannya adalah untuk memastikan pasien mendapatkan prosedur yang tepat. Nah, teman-teman ini bisa cek di sini ya. Oke, bisa cek di sini. Nah, ada nama, nomor rekam medis, kemudian ada tanggal lahir. Nah, kita tinggal cocokkan dengan gelangnya. Ini adalah bentuk print order. Ya. Print order di tempat kami seperti ini. Untuk saat ini sih, kebanyakan sudah kita tidak print. Jadi kalau mau ini ya, ini pasiennya mau mendapatkan tindakan MRI. Di sini ini ada MRI 1.5 Tesla kepala kontras pemeriksaannya. Kemudian kita cocokkan dulu ya, nama, nomor rekam medis, dan seterusnya. Oke. Untuk yang selanjutnya ya, ini saat kita mengambil sampel laborat. Yang kita berikan kotak berwarna merah ini adalah botol sampel laboratnya. Jadi darah pasien kita tempatkan ke dalam botol ini ya. Ini ada namanya ya, TIT, TIT. Nah, ini juga namanya juga sama TIT. Nomor RM-nya C90, C90 sama. Bisa ada gambaran teman-teman, kita cocokkan antara ordernya atau permintaannya dengan tabung darahnya. Ada bayangan? Jadi besok teman-teman ketika berpraktek, Rara tolong ambilkan darah pasien ini, misalkan. Nanti Rara ke sana sambil membawa botol seperti ini, kemungkinan pastikan ya, disamakan dengan gelang pasiennya dulu. Sama atau tidak? Jika sudah sama, samakan dengan orderannya atau perintahnya ini sama atau tidak. Ya, kemudian yang selanjutnya ini kalau mau pasang infus, nah ini kita juga harus pastikan gelang pasien dengan botol infusnya. Jangan-jangan ini punya pasien yang lain. Nah, dengan melakukan identifikasi seperti ini, menurunkan atau menghilangkan kemampuan
menghilangkan resiko untuk terjadinya kesalahan. Kan udah kita cek nih, di gelang dan juga di botol pasiennya. Ini juga sama antara pemberian obat tadi yang disampaikan oleh temennya ya. Ini bungkus obat yang ada di rumah sakit kami ya. Izin. Ini bungkus obat yang ada di rumah sakit kami ya. Ada namanya, kemudian ada obatnya, ada nomor CM-nya ya. Kemudian ada usia juga di sana. Jadi kita cek untuk pasien siapa, misalkan ini Talita misalkan. Oke, umurnya berapa? Oke, kita cocokkan nomor CM-nya di sini. Selain obat, selain mengambil sampel darah, selain memasang tindakan tadi ya, ada MRI, ada pasang infus, di makanannya juga kita labeli teman-teman. Nah, ini yang ada di rumah sakit kami, kita juga berikan label di sana. Ini makanannya punyanya siapa? Kita cocokkan dengan nomor rekam medis yang ada di gelangnya, ya, dan seterusnya. Sebentar. Ya, itu nama, nomor rekam medis kita tuliskan di sana. Darah juga kita ada sampelnya. Identifikasi pasien. Benar nggak nih untuk pasien Tuan Budi yang akan diberikan transfusi darah, nomor CM-nya sekian, dan seterusnya. Oke, itu tadi untuk identifikasi pasien, ya. Untuk identifikasi pasien, jangan lupa ada 4 hal yang bisa kita cocokkan, nama, kemudian nomor rekam medis, NIK, dan juga tanggal lahir pasien. Kita cukup menggunakan 2 saja identitas. Kapan kita melakukan identifikasi? Tadi saat mengambil sampel darah, saat akan memberikan produk darah, saat akan memberikan obat, saat pasien akan memberikan prosedur. Ada prosedur MRI, ada prosedur pasang infus, jadi kita cek semua. Sampai di sini dulu untuk identifikasi pasien. Ada yang perlu didiskusikan, teman-teman? Ada pertanyaan? Bisa dilanjut? Ya, Pak. Bisa, Pak. Kok tambah hilang ini gambarnya dari tadi? Ada yang sedang jalan-jalan juga. Oke, kita lanjutkan ya ke komunikasi yang efektif, teman-teman. Komunikasi yang efektif, teman-teman bisa lakukan dengan S-bar serta TBK. Ada S-bar dan juga ada TBK di sana. Ini yang kita praktekkan di rumah sakit kami. Ya, di sana ada S-bar dan TBK. Kapan nih Pak S-bar dan TBK kita praktekkan? Yang pertama, jika komunikasi lesan ya secara tatap muka secara langsung tidak bisa digunakan, dokternya tidak standby saat itu misalkan, atau tidak ada dokter yang bertugas, kebetulan ini hari libur, adanya dokter jaga misalkan. Jadi dikembangkanlah suatu cara agar ya komunikasi tetap terjalin. Teman-teman, pada standar keselamatan pasien yang kedua ini, meningkatkan komunikasi yang efektif ini, ada 2 hal yang harus dikritisi. Yang pertama, kita sebagai perawat harus mampu untuk menyampaikan hasil kritis. Menyampaikan hasil kritis maksudnya bagaimana, Pak? Misalkan ditelepon dari laborat dengan perawat resep. Oh iya, saya perawat yang berdinas. Mas, ini pasiennya atas nama Tuan Budi, HB-nya 4,5 misalkan. Nah, ini sudah masuk hasil kritis, silahkan dikonfirmasikan kepada dokter penanggung jawab pelayanannya. Demikian. Nah, segera Mas Rasep melakukan S-bar dan juga TBK. Karena dokternya tidak berjaga, kita ingin mengkomunikasikan kepada dokternya, ada advis apa nih? HB-nya 4, mau diberikan transfusikah atau mau diapakan, maka kita harus lakukan S-bar dan juga TBK. Nah,
Rumah sakit menetapkan regulasi untuk melaksanakan proses meningkatkan efektivitas komunikasi verbal. Harus akurat, lengkap, dan jelas. Nah, ini contohnya ya. Contoh S-bar tipe TBK. Ini dilakukan di salah satu ruang perawatan kami, yaitu di ruang kasuari lantai 5. Ruang kasuari lantai 5 merupakan ruang perawatan khusus onkologi atau onkologi center, di mana disebutkan di sana ini Tadea Yasinta Wijaya, ini adalah nama salah satu perawat di rumah sakit kami. Beliau melaporkan kepada Dr. Yeti Mufita Nancy. Saya bantu dengan tulisan di sini ya, sebentar. Ini ya. Ini adalah perawat yang berdinas. Kemudian yang di sini ini adalah DPJP-nya ya, dokter penanggung jawab pelayanannya. Nah, Mbak Tadea ini atau nurse Tadea ini mengkomunikasikan kepada dokter, melaporkan pasien nyeri perut. S-nya, subjeknya. S-bar kemarin ingat ya? S terdiri dari apa saja? S-bar. Saya sampaikan di kelas sebelumnya. S adalah situasi ya. Saya kecilkan tulisannya. S sama dengan situasi. Ingat kemarin B-nya berisi apa? B? Di perkuliahan sebelumnya, B adalah background. Kemudian A apa? Berisi apa? Assessment. Yang terakhir R adalah recommendation. Ya, ini adalah S-bar. S, situasi, melaporkan pasien nyeri perut. Kemudian B, background-nya, pasien ini pasien apa? Nurse Tadea. Dokter Yeti kan tanya, pasien dengan diagnosa ALL dok, akut leukemia, program kemoterapi minggu ke-12 dan seterusnya. Nah, A, assessment. Nurse Tadea ini sudah melakukan apa saja? Saat ini anaknya rewel dok, mengeluh nyeri perut di bagian perut, nadi sekian, RR sekian, suhu sekian, sudah diberikan terapi fentanyl patch. Nah, udah dikasih terapi ini nih dok, tapi masih rewel, heart rate-nya masih naik ya, 118. Ada advis apakah dok? Nah, R-nya direkomendasi, Mbak Nurse Tadea, tolong diberikan injeksi lansoprazol 2,5 kali ampul dan diberikan obat sukralfat sirup 3 kali 1 sendok atau 15 ml per 8 jam. Nah, ada gambaran teman-teman. Jadi, perawat yang berdinas melaporkan keluhan pasien saat itu kepada dokter penanggung jawab. Bukti pesan melalui telepon tersebut ditulis lengkap, kemudian dibaca ulang dan dikonfirmasi. Kemarin apa namanya? Tulis, baca, konfirmasi, kita singkat dengan apa kemarin? TBK, Pak. Oke, mantap. TBK, tulis, baca, konfirmasi. Ini adalah perawat yang berdinas mengkomunikasikan keluhan pasien kepada dokter penanggung jawabnya jika tidak bisa bertemu dengan langsung. Sampai di sini dulu untuk aplikasi komunikasi yang efektif. Ada yang perlu didiskusikan teman-teman? Ada pertanyaan? Silahkan, ada pertanyaan? Belum? Bisa dilanjut? Ya, Pak. Oke, baik kita lanjutkan ya. Ini contoh. Nah, ini juga sama nih. Ini adalah S-bar tipe TBK selanjutnya. Ini Isna Ratri Rinungki. Ini adalah salah satu perawat di tempat kami ya. Jadi disebutkan di sini ini adalah nama perawat, Nurse Isna. Kemudian ini adalah DPJP-nya atau dokter penanggung jawabnya, Dokter Nisa atau Dokter Khairun Nisa. Kita akrab sapa dengan Dokter Nisa.
Nurse Isna melaporkan, pasien mengeluh nyeri ulu hati, dok. Pasien sudah mendapatkan terapi esomeprazol. Background-nya adalah dengan hiperglikemi dan seterusnya ini. Ya, begini. Atau yang bawah ini, melaporkan hasil laborat. Jika laboratoriumnya ada hasil kritis. Nah, koreksi natrium karena natriumnya 124. Maka diadviskan oleh dokter Nisa untuk melakukan koreksi NaCl 9%. 0,9%. Ini untuk aplikasi komunikasi efektif, kita terapkan dengan SBAR dan TBK. Ini contoh yang hasil kritis, teman-teman. Di tempat kami, semuanya sudah by system ya. Kita order laborat, kemudian laborat milik pasien ini ada hasil kritis laboratorium. Ya, ini ya, ada hasil kritis laboratorium nih. Hasil kritisnya apa? Dia trombositnya cuman 37.000. Nih di sini trombositnya 37.000. Padahal normalnya harus 150 sampai 400.000. Nah, hasil kritis ini kita laporkan ke dokter penanggung jawab. Jika memang dokter penanggung jawabnya tidak di tempat, menggunakan teknik apa tadi cara melaporkannya? Menggunakan format apa, teman-teman? Melaporkannya menggunakan format apa? Ayo. Tadi sebelumnya ini tadi kita menuliskan dengan format apa? SBAR. Oke, SBAR. Yuk coba dari situasi seperti ini. Coba teman-teman bikin SBAR-nya bagaimana? Coba. Saya coba. S-nya, situasinya berarti apa? Situasinya apa berarti? Kalau ingin melaporkan hasil kritis, berarti situasinya adalah hasil trombosit pasien 37.000. Kemudian background. Background diisi dengan apa, teman-teman? Background diisi dengan apa? Diagnosa apa? Ayo. Diagnosa medisnya. Ya, kemudian assessment-nya. Assessment-nya adalah yang saat ini terjadi dan sudah mendapatkan terapi apa. Misalkan A, pasien tampak tidak ada aja, tidak tampak adanya perdarahan, tekanan darah 110/73, heart rate-nya 75 kali per menit, akral hangat misalkan. Karena trombosit itu berkaitan dengan perdarahan, maka kita cek nih konjungtiva bagaimana, anemis misalkan, kapilari refill time-nya 3 detik. Nah, misal. Kemudian kita masuk ke R, rekomendasinya. Misalkan dokter mengadviskan untuk berikan transfusi PRC 1 kolom dengan premedikasi furosemid 20 mg. Gini salah satu contohnya, teman-teman. Bisa dipahami contohnya SBAR? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi ada situasi apa, kemudian kenapa harus kita lakukan SBAR, saat kondisi bagaimana SBAR dilakukan? Kondisi kritis. Kondisi dokter tidak ada di tempat, Pak. Oke, sip. Dokter tidak ada di tempat atau tidak bisa berkomunikasi langsung dengan dokter. Ya. Itu adalah komunikasi yang efektif. Oke. Kita juga memiliki form serah terima antar perawat. Setiap kali kita berjaga, ya, di akhir shift-nya kita menyerahkan. Misalkan saya jaga pagi, nanti
yang jaga siang Listia, maka akan pasien diserahkan kepada perawat Listia Putri di sini. Pasien diterima dari perawat Heru. Nah, di sini ada serah terima pasien di sini di tempat kami. Kita sudah menggunakan RME atau rekam medis elektronik yang memudahkan kita dalam melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan. Nah, ini kita juga lakukan serah terima, bukti formulir serah terima, kita juga lakukan komunikasi efektif di sini. Misalkan, bagaimana aplikasinya lembar serah terima pasien ini diisi saat kita akan memindahkan pasien dari salah satu unit ke unit tertentu. Contoh misalkan pasien dari IGD akan ditempatkan ke ICU, maka akan ada lembar transfer pasien internal dari IGD ke ICU. Kemudian ada lagi misalkan pasiennya sudah baik, dari ICU mau dipindahkan ke ruang perawatan, maka nanti akan ada lembar transfer dari ICU ke ruang perawatan. Nah, itu juga kita dokumentasikan melalui lembar transfer pasien internal dan juga ada SBAR-nya lagi di sini. Situasinya bagaimana, ada keluhan atau tidak, background pasien diagnosa medisnya apa, assessment itu berisi hal-hal yang sudah dilakukan, dan R-nya recommendation. Oke, sampai di sini ada yang perlu didiskusikan teman-teman semua terkait dengan komunikasi efektif? Ada? Komunikasi efektif tadi kita terapkan dengan metode apa, teman-teman? Metode apa tadi komunikasi efektif? S-bar. Oke, dilakukan pada pasien di mana kita tidak bisa melakukan komunikasi langsung dengan dokter tanggung jawab. Jangan lupa lakukan apa? Saat kita menuliskan S-bar, kita lakukan apa, TBK. TBK merupakan singkatan dari apa saja? Tulis, baca, konfirmasi. Ya, kita harus menuliskan apa yang diadviskan, kemudian kita harus membacakan dan mendapatkan persetujuan ataukah ada revisi dari orang yang kita komunikasikan saat ini. Ini adalah sasaran keselamatan pasien yang ketiga, yaitu high alert medicine, meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Ya, meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Ini adalah SKP ketiga, sasaran keselamatan pasien yang ketiga. Obat yang harus diwaspadai itu apakah semua obat, Pak? Nih harus kita lakukan double check. Double check itu adalah pengecekan pemberian obat oleh 2 orang, namanya aja double ya. Ya, Pak. Obat resiko tinggi yaitu obat yang bila terjadi kesalahan dapat menimbulkan kematian atau kecacatan. Itu harus kita lakukan double check ya teman-teman ya, obat resiko tinggi. Kemudian yang kedua adalah obat yang nama, kemasan, label, penggunaan klinis tampak atau kelihatan sama yang kita sebut dengan look like. Jadi kemasannya hampir sama, labelnya juga, atau bunyi ucapannya sama, sound like, seperti sanak dan santak, atau hidralazin dan hidrosizin, atau disebut juga nama obat rupa ucapan mirip. Jadi, obat-obatan yang harus diwaspadai adalah 1, obat risiko tinggi, kemudian yang kedua adalah obat yang norum atau look alike, sound alike, nama, kemasan, label, penggunaan klinis tampak atau kelihatan sama. Obat yang ketiga yang harus diwaspadai adalah obat-obat elektrolit konsentrat. Obat-obat elektrolit konsentrat. Contohnya adalah natrium klorida dengan konsentrasi lebih dari 0,9% dan magnesium sulfat dengan konsentrasi 50% atau lebih.
Yang terakhir adalah elektrolit dengan konsentrasi tertentu. Ya, ini ya teman-teman sudah tahu tentang sasaran keselamatan pasien yang ketiga, SKP 3-nya yaitu meningkatkan ya obat-obatan yang harus keamanan obat-obatan yang diwaspadai, ada obat risiko tinggi, obat yang look alike, sound alike, kemudian obat dengan konsentrat, elektrolit konsentrat. Obat risiko tinggi, elektrolit konsentrat, obat dengan look alike, sound alike, atau norum. Nah, ini adalah elektrolit konsentratnya, magnesium, dan seterusnya. Beberapa obat-obatannya, ya. Ini kalau di tempat kami ya teman-teman ya, disimpan di loker obat. Jika obat-obatnya termasuk ke dalam high alert medicine, maka kita berikan stiker warna merah bertuliskan high alert ya. Ini di tempat kami disimpan di loker-loker pasien pada ruangan-ruangan tertentu saja. Nah, ini adalah bukti dokumentasi pemberian obat. Bukti dokumentasi pemberian obat ya. Ini contohnya adalah nah ini ya. Nah, contohnya adalah enoxaparin sodium. Ini adalah pasien kelolaan saya waktu itu, tanda silang begini, kok silang, tanda garis miring, mohon maaf. Tanda garis miring menunjukkan obat tersedia. Saya ulangi sekali lagi. Tanda garis miring menunjukkan obat tersedia. Kalau tersebelahnya ada tanda silang, maka menunjukkan obat sudah diberikan. Kemudian silangnya ada satu lagi, berarti menunjukkan sudah dilakukan double check. Double itu berarti lebih dari satu. Kemudian cek berarti sudah dilakukan pengecekan. Artinya sudah dilakukan pengecekan sudah dilakukan pengecekan 2 kali oleh petugas yang berdinas saat itu. Ya, high alert medicine. Sampai di sini dulu, adakah yang perlu didiskusikan, teman-teman? High alert medicine. Obat-obat apa saja yang termasuk ke dalam HAM tadi, high alert medicine? 1, apa tadi? Obat dengan resiko tinggi. Oke, kemudian yang kedua apa? Elektrolit konsentrat. Oke, elektrolit konsentrat. Ada lagi satu lagi apa? Obat yang look alike. Look alike. Sound alike. Sound alike. Atau nama obat rupa ucapan mirip. Oke, sampai di sini teman-teman bisa dipahami apa yang disampaikan? Bisa, Pak. Oke, sip. Kita lanjutkan ya ke safety surgery ya. Kita lanjutkan ke safety surgery. Apa sih maksudnya safety surgery? Safety surgery adalah kita memastikan lokasi pembedahan yang benar, lokasi pembedahannya benar. Kemudian prosedur yang benar, prosedurnya benar, prosedurnya sesuai. Kemudian pembedahan pada pasien yang benar ya, pembedahan pada pasien yang benar. Tidak hanya tepat lokasi tapi harus tepat prosedur dan juga tepat pasien ya, tepat lokasi, tepat prosedur dan juga tepat pasien. Bagaimana caranya agar bisa menerapkan safety surgery ini? Safety surgery ini merupakan SKP keempat, sasaran keselamatan pasien yang keempat. Kita harus memastikan lokasi pembedahannya benar, prosedur yang benar, dan pembedahan pada pasien yang benar. Lokasi, prosedur, dan juga pasien. Nah, untuk safety surgery, sebelum tindakan operasi, diberikan tanda lingkaran, seperti gambar yang ada di bahan tayang, diberikan tanda lingkaran.
Jika dengan implan, nah, dengan implan ya, marking dilakukan untuk kasus yang memiliki ya, marking dilakukan untuk kasus yang memiliki ada lingkaran di dalamnya ada tanda ada huruf I-nya, teman-teman. Dua sisi kiri dan kanan lateralisasi, misalkan apakah telinga kanan kiri ataukah tangan kanan atau tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Nah, itu harus itu harus diberikan lingkaran, kemudian diberikan huruf I di dalamnya. Kemudian strukturnya multiple. Multiple itu lebih dari satu ya. Contoh pada jari tangan, jari kaki, lesi, atau multiple level seperti tulang belakang. Jangan lupa, betul, jangan lupa dilakukan time out sebelum insisi. Time out sebelum insisi. Nah, ini ya contoh pada pasien kelolaan kami. Penandaan sisi operasi atau tindakan invasif dilakukan oleh dokter operator atau dokter asisten. Ini yang sebelah kiri itu adalah form rekam medisnya. Jadi di form rekam medis itu juga digambar, diberikan oret-oretan. Nah, di kaki sebelah kanan. Kemudian teman-teman harus cek pada pasien. Pasiennya juga diberikan lingkaran sebelah kanan. Oke, sesuai ya, diberikan lingkaran seperti ini. Teman-teman ada gambaran pelaksanaannya di rumah sakit, ada bayangan ya? Bisa dipahami? Jadi di rekam medis juga harus ada tandanya, kemudian pada pasien juga harus tandanya ada. Nah, ini adalah, mohon maaf, oke. Ini adalah surgical safety checklist. Setiap pasien yang akan menjalani operasi pasti memiliki surgical safety checklist. Teman-teman, pada sasaran keselamatan pasien yang nomor 4, yaitu safety surgery atau meningkatkan keamanan dalam tepat lokasi, prosedur, dan pasien, itu harus melalui 3 tahapan. Saya ulangi, untuk menegakkan atau menjalankan safety surgery itu melalui 3 tahapan. Sign in, time out, dan juga sign out. Saya ulangi, sign in, time out, dan juga sign out. Ya. Untuk yang sign in ini dilakukan sebelum induksi anestesi, dihadiri minimal oleh perawat dan ahli anestesi. Jadi sebelum pasiennya dibius, ya, sebelum pasiennya menjadi tidak sadarkan diri, dibacakan pasien dengan Pak Budi akan menjalani operasi bla 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 bla. Ada checklist di bawahnya ya. Pak, apakah tadi Bapak apakah sudah diberikan tanda lokasi, tanda lingkaran tadi sudah ada atau belum? Oke, sudah. Kemudian apakah Pak Budi memiliki riwayat alergi? Oh, tidak, dan seterusnya. Ya. Setelah proses sign in selesai, kita lanjutkan ke proses time out. Sign in, time out. Kalau sign in sebelum tindakan pembiusan, kalau sign out sebelum insisi. Sebelum insisi itu sebelum dilakukan pembukaan pada bagian tubuh tertentu. Ya, dipastikan ya, pasiennya akan menjalani operasi di mana? Di lengan, di kaki bagian kanan. Sudah ada usaha darahnya, artinya teman-teman jika dibutuhkan untuk transfusi darahnya sudah siap dan seterusnya. Ya, kemudian ada proses sign out. Sign out itu dilakukan sebelum pasien meninggalkan kamar bedah. Ya, sebelum meninggalkan kamar bedah harus dicek. Guntingnya tadi ada 5, sekarang berapa? Jarumnya tadi berapa? Sekarang berapa? Kasanya pakai kasa besar, kasa kecil, tadi jumlahnya berapa, sekarang berapa, itu
kita sebut sebagai sign out. So, jadi untuk menegakkan safety surgery ada 3 proses yang harus dilalui, yaitu sign in, time out, dan juga sign out. Oke, ini proses yang terjadi di tempat kami ya, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, ini ya. Yang pertama adalah pelaksanaan verifikasi praoperasi. Ini sejawat perawat di tempat kami mengecek gelang identitasnya ya, yang gambar sebelah kiri, mengecek gelang identitas, cocokkan dengan pasien rekam medisnya. Kemudian yang kedua adalah proses time out. Nah, gambar yang sebelah kanan itu adalah proses time out. Proses time out tadi dilaksanakan saat kapan, teman-teman? Proses time out sebelum apa? Sebelum NCC, Pak. Oke, sebelum insisi atau sebelum dilakukan pembedahan ya. Oke. Kita harus lakukan insisi di sana. Lanjut. Nah, ini di sini disebutkan di sana dihadiri oleh semua petugas yang saat itu berdinas di sana ya. Dibacakan. Ini yang membawa map ya, yang membawa ini adalah perawat kami, Nurse Budi di sini. Dia membacakan, ini pasien, Dok, pasien akan menjalani laminektomi, Dok, misalkan. Di sini disebutkan nanti jika operatornya sudah sesuai, operator itu maksudnya dokter penanggung jawabnya, maka proses operasi baru bisa dilakukan ya. Oke. Yang selanjutnya adalah risiko infeksi ya, risiko infeksi. Risiko infeksi ini adalah mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Jadi, caranya bagaimana? Agar tidak terjadi atau tidak terkena infeksi saat perawatan kesehatan. Dengan apa? Ayo. Tidak terjadi infeksi dengan apa? Ayo, ingat apa ingat? Biar pasiennya tidak infeksi, dilakukan apa? Cuci tangan. Cuci tangan. Oh, tidak usah mikir yang serius-serius itu. Wajahnya sampai pada gini semua. Apa ya? Saya cuci tangan ya. Oke, ini adalah cuci tangan dengan alkohol. Macam-macam cuci tangan bisa menggunakan sabun atau kita sebut sebagai hand wash atau cairan nitrogliserin, cairan alkohol gliserin kita sebut sebagai hand rub. Ingat waktunya teman-teman ya, dalam melakukan hand rub, waktu cuci tangannya berapa? 20 sampai 30 detik. Kalau hand wash berapa detik? 30 sampai 60 detik. 40 sampai 60 detik. 5 moment cuci tangan. Kapan saja 5 moment cuci tangan? 1. Sebelum kontak Sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan. Oke, sudah 2. Apalagi? Sebelum terkena cairan tubuh pasien. Setelah terkena cairan tubuh pasien. Oke, setelah terkena cairan tubuh pasien. Yang keempat? Setelah kontak dengan pasien. Oke, setelah kontak dengan pasien. Terakhir? Setelah kontak dengan lingkungan pasien, Pak. Oke, mantap. Setelah kontak dengan lingkungan pasien. Teman-teman, 5 moment ini harus teman-teman ingat, teman-teman hafalkan. 2 sebelum dan 3 sesudah. 2 sebelum, 3 sesudah ya. Tolong diingat-ingat, nanti sebelum masuk ke klinik, sebelum berpraktik, teman-teman harus hafal di sana ya. Oke, ini adalah yang ada di tempat kami, teman-teman, cara perangkat untuk kelengkapan fasilitas hand hygiene di tempat kami ya, mencuci tangannya seperti ini. Oke. Baik, kita lanjutkan. Risiko jatuh, mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh.
Bagaimana caranya agar pasien kelolaan teman-teman tidak jatuh? Yang bisa dilakukan apa? Pasiennya biar nggak jatuh harus diapakan ya? Ada yang mau berpendapat? Silakan ada. Ya? Biar pasiennya tidak jatuh harus dilakukan apa? Oke. Ada yang mau berpendapat? Memasang yang Masang di bed. apa? Masang yang di bed apa namanya itu? Handrail yang kanan sama kiri ya. Ya, Pak. Oke, memasang handrail atau penghalang pada pasien. Itu tindakannya. Boleh. Ada lagi yang mau berpendapat? Biar pasiennya tidak. Pegangan yang di WC, Pak. Oke, pastikan di tempat kamar mandi ada pegangannya untuk mencegah risiko jatuh. Sip, luar biasa. Nah, ini ya terkait dengan pelayanan kesehatan. Teman-teman, kita siapa yang ngantuk? Saya juga ngantuk ini. Gimana? Oke. Nah, di sini ada pin ya, pin yang kita bisa pasang di sebentar. Ini pin ya. Ini pin kita pasang di gelang pasien ya. Pasien. Kemudian ini penanda kita pasang di hard rekam medis yang di map tadi. Yang ini kita pasang di tempat tidur. Tidur. Oke, jangan tidur loh, Rudi. Kemudian ini kita pasang di kok gelang di tangan pasien rawat jalan. Ini kalau di tempat kami ya. Ini rawat jalan. Nah, di tangan pasien dirawat jalan. Pembagiannya seperti ini. Kemudian ini tadi yang disampaikan Listia. Pak, pegangan di WC, Pak. Oke, seperti ini gambarnya. Sip. Kemudian yang selanjutnya adalah penanda kalau misalnya sedang dibersihkan atau dicuci. Nah, di sini ada pencucian lantai atau pengepelan ya. Awas lantai licin gitu ya. Oke, kami lanjutkan. Nah, ini ya, ini adalah salah satu teman kami dilakukan pemasangan, pertama melakukan edukasi dulu, ya, edukasi dilakukan kepada pasien yang memang hasil asesmennya adalah resiko tinggi untuk terkejadian jatuh. Misalnya ini, selamat pagi Bu, saya nurse siapa yang bertugas saat ini, izin untuk memasangkan pita berwarna kuning, karena Ibu berdasarkan hasil pengkajian termasuk ke dalam pasien dengan resiko jatuh. Betul. Sehingga harus dilakukan pemasangan pita warna kuning. Ini ya, ini yang tadi yang disampaikan pada alat penanda sebelumnya, yang pin, ya, pin. Oke, yang pin. Apanya yang susah? Tidak usah dipikir susah ini. Tenang ya. Dengan saya itu tenang, tidak usah dipikir susah-susah. Ya, ini pin warna kuning dipasang di gelang pasien. Kemudian tadi yang besar ini kita pasang di tempat tidur pasiennya. Ya, jadi semua terinfo, oh ini pasien berisiko untuk jatuh. Nah, ini yang direkam medis elektronik ya. Ini ada nomor CM, kemudian ada nama-nama pasien, ada gambar resiko jatuh. Ini yang kita berikan penanda resiko jatuh di sana. Nah, sebentar. Oke. Untuk ya menyimpulkan apakah pasien kelolaan kita mengalami atau termasuk ke dalam resiko jatuh, maka harus ada tool, harus ada alat untuk mengkaji apakah pasien kelolaan kita mengalami risiko jatuh atau tidak, ya. Apakah pasien kelolaan kita mengalami resiko jatuh atau tidak. Nah, menggunakan alat apa, Pak? Menggunakan alat yang disesuaikan dengan usia pasien.
dan tempat di mana pasien diberikan pelayanan. Contoh, misalkan dirawat inap. Dirawat inap untuk pasien dewasa menggunakan skala Humpty Dumpty. Saya ulangi teman-teman, pasien dewasa yang dirawat di rawat inap, pengkajian resiko jatuhnya menggunakan skala Humpty Dumpty. Ya, Humpty Dumpty ini pada pasien usia yang kurang dari 18 tahun, ya, pasien anak. Kemudian untuk yang dewasa itu bisa menggunakan Morsfol, ya. Morsfol itu untuk pasien dewasa dengan usia lebih dari 18 tahun. Skala Edmondson itu untuk pasien psikiatri. Saya ulangi, untuk Humpty Dumpty pada pasien dengan usia kurang dari 18 tahun atau anak, untuk skala Morsfol pada pasien dengan usia lebih dari 18 tahun, untuk skala Edmondson digunakan pada pasien dengan psikiatri. Nah, jika pasien rawat inapnya usia kurang dari 12 tahun, semuanya dikategorikan resiko jatuh. Kan masih anak nih, jadi semua dikategorikan resiko jatuh. Sedangkan pada rawat jalan dan IGD menggunakan metode observasi pada form screening rawat jalan atau triase. Begitu ya. Oke. Nah, ini adalah contoh pengisian form resiko jatuh yang ada di rumah sakit kami. Tinggal diklik. Kita sudah menggunakan rekam medis elektronik, klik bagian screening resiko jatuh, klik di risiko jatuh dewasa, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, teman-teman tinggal mengeklik saja yang kotak sebelah kanan ini, diklik yang sesuai dengan pasiennya. Contoh, apakah pasiennya pernah jatuh 1 kali atau lebih dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Kalau iya, diklik. Nanti sudah ada muncul nilainya dan sudah otomatis terakumulasi. Pasiennya mengalami agitasi atau tidak, pasiennya mengalami demensia atau tidak, dicek di sana, ya. Oke. Nah, ini jika pada pasien dengan anak. Kalau yang ini tadi adalah Morsfol untuk pasien dewasa, ini yang untuk pasien anak. Ya, untuk yang pasien anak ini adalah yang menggunakan Humpty Dumpty. Ada skalanya berapa, kemudian jenis kelaminnya, diagnosisnya, dan seterusnya. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran kali ini adalah penerapan standar keselamatan pasien atau patient safety merupakan kewajiban semua rumah sakit. Tenaga kesehatan yang bekerja di dalamnya wajib menjaga keselamatan pasien atau patient safety agar tindakan yang dapat membahayakan nyawa dan merugikan pasien tidak terjadi. Ya. Demikian materi terkait dengan patient safety, sasaran keselamatan pasien, peran perawat dalam kegiatan sasaran keselamatan pasien. Adakah yang perlu didiskusikan, teman-teman? Sebentar, saya cek dulu. Ada pertanyaan? Silahkan. Ada yang perlu didiskusikan? Silahkan. Jika ada terkait dengan sasaran keselamatan pasien. Ada yang perlu didiskusikan? Silahkan. Mari kita siapkan materi selanjutnya. Ada pertanyaan, teman-teman? Tidak, Pak. Tidak. Terima kasih. Kalau tidak ada yakin, bisa difahami, teman-teman, ya, apa yang disampaikan? Paling tidak. Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Bisa, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Paling tidak, ya, ini memberikan gambaran awal kepada teman-teman sebelum nanti teman-teman akan melakukan praktik ke rumah sakit.
apa-apa saja yang harus dipersiapkan oleh teman-teman semuanya, ya. Sasaran keselamatan pasien dan seterusnya. Gitu, izin saya menyiapkan materi yang selanjutnya. Kita masih ada satu materi sebelum nanti masuk ke penugasan selanjutnya. Penugasannya kan sudah dibagi ya. Nah, kami sampaikan. Atau sembari diisi, boleh diskusi apa teman-teman? Silahkan. Ada yang mau didiskusikan? Sembari saya siapkan sebentar. Oke. Pak, Ya, silahkan. Mohon maaf, terputus-putus. untuk si Penda menyampaikan. Mohon maaf, gimana? Pertemuan hari ini sampai 14.30 nggak disampaikan Simpen. Udah disampaikan Simpen, Pak. Iya, sudah disampaikan, cuman kebetulan tadi kan kita mulainya agak terlambat untuk perkuliahan, untuk kita masuk ke sebentar terkait dengan konsep mikrobiologi, ya, agar besok yang pertemuan selanjutnya bisa kita langsung ke penugasan yang konsep mikrobiologi. Harusnya kan tadi kita mulai 12.30, ya kan? Sudah saya tunggu-tunggu, tidak hadir-hadir kalian semua kemana? Sehingga baru kita bisa mulai jam berapa tadi? 12.45. Begitu ya, Mbak Listia ya? Pak. Baik, saya izin share screen dulu. Ini sedikit ya terkait dengan konsep mikrobiologi dan parasitologi ya. Oke. Sebentar. Nah, ini adalah terkait dengan konsep mikrobiologi dan parasitologi. Tadi sudah ada yang mendapatkan penugasan terkait ini, konsep mikrobiologi dan parasitologi sudah ada? Udah, Pak. Sudah, baik. Jadi kami sampaikan singkat, sekaligus nanti besok yang minggu depan akan lebih banyak pembahasannya, gitu ya. Ini memang terkait dengan waktu, ya. Minggu depan lebih banyak terkait dengan pembahasannya. Ini adalah konsep mikrobiologi dan parasitologi. Nah, nanti di sini ada beberapa hal yang akan didiskusikan, yaitu yang pertama adalah mampu memahami siklus hidup mikroorganisme, kemudian memahami tentang kembang biak mikroorganisme, tentang cara penularan, jenis organisme parasit, dan siklus hidup organisme parasit. Ya, jadi apa yang akan disampaikan sesuai dengan template pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang disampaikan pada RPS, rancangan pembelajarannya. Yang pertama adalah siklus hidup mikroorganisme. Nah, ini siklus hidup mikroorganisme ya, yang akan kita sampaikan. Ini adalah full konseptual, artinya betul-betul literatur. Kami tidak bisa menyampaikan apa yang ada karena tidak berkaitan dengan praktikum, ya. Jadi kita tidak bisa mencontohkan yang ada, namun lebih kepada poin pentingnya. Kenapa sih teman-teman harus mengetahui terkait dengan konsep mikrobiologi dan parasitologi? Pentingnya untuk apa sebagai seorang perawat teman-teman memahami konsep mikrobiologi dan juga parasitologi, ya. Mikrobiologi dalam bahasa Yunani, mikros yang berarti kecil dan bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Nah, di sini merupakan suatu ilmu tentang organisme hidup yang berukuran mikroskopis, ya. Semua sesuatu ilmu yang tentang organisme hidup yang berukuran mikroskopis, ya. Nah, mikroorganisme ini karena ukurannya sangat kecil, maka hanya bisa diamati dengan menggunakan mikroskop. Yang termasuk ke dalam golongan mikroorganisme ini ada bakteri, kemudian archaea, fungi, protozoa,
alga mikroskopis, dan virus. Ini adalah siklus hidup mikroorganisme, ya. Siklus hidup mikroorganisme. Yang pertama ada lag phase. Lag phase ini adalah mikroorganisme tidak mengalami pertumbuhan. Dia baru menempel saja, baru beradaptasi dan bermetabolisme. Dia menyiapkan, saya ini sudah dapat mangsa, lebih kurangnya begitu ya. Terus saya, apa yang harus saya siapkan nih? Butuh apa saja? Nah, ini dimasuk ke dalam lag phase. Kemudian yang kedua adalah exponential phase, ya. Exponential phase ini fase berkembang biak, fase generation time. Jadi waktunya mikroorganisme untuk memperbanyak diri, untuk membelah diri, mengekspansi, terjadi pembelahan diri di sana, ya. Yang selanjutnya, karena pada fase eksponensial ini terjadi pembelahan, maka fase selanjutnya kita kenal dengan istilah stationary phase, ya. Stationary phase. Stationary phase ini berisi tentang bagaimana zat ini bertahan hidup. Nah, kok bisa bertahan hidup? Kenapa, Pak? Karena pada eksponensial fase tadi mereka memperbanyak diri sehingga ruang geraknya semakin sempit. Kebanyakan mikroorganisme di sana. Ruang geraknya sempit. Nah, yang mikroorganismenya bisa bergerak, maka pertumbuhannya dapat dilanjutkan. Tapi yang mikroorganismenya tidak bisa bergerak bebas, maka dia masuk kepada kematian. Yang terakhir adalah dead phase, ya. Dead phase di sini adalah kehilangan kemampuan untuk mereproduksi, ya. Kehilangan kemampuan untuk mereproduksi, sudah tidak mampu lagi mereproduksi dengan baik. Ini adalah siklus hidup mikroorganisme, ya. Lag phase, exponential phase, stationary phase, dan juga dead phase. Kalau kita gambarkan ke dalam bentuk grafik, lebih kurang bagian lag phase, exponential phase, stationary phase, dan dead phase. Setelah kita tahu siklus hidupnya, ya, kita masuk ke kembang biak mikroorganisme. Sudah tahu, oh ini waktunya exponential phase nih, oh ini waktunya stationary phase nih. Teman-teman harus juga tahu terkait kembang biak mikroorganisme. Nah, dengan cara apa? Dengan cara membelah diri atau divisio. Nah, cara membelah dirinya adalah bahan genetiknya menempel pada membran sel, ya. Kemudian ada sintesis DNA, DNA-nya di copy paste, di fotokopi, dan mereplikasi. Mereplikasi itu memperbanyak diri. Nah, salah satu membran membuat lekukan, diikuti pemanjangan sel dan pembelahan sel. Nanti dia akan membelah, ya. Jadi bahan genetiknya menempel, terus di copy paste DNA-nya biar sama, biar plek tidak ada bedanya, kayak kembar begitu ya. Lalu terakhir, salah satu membran itu membentuk lekukan, diikuti pemanjangan sel, dan juga pembelahan sel terjadi. Ini cara kembang biak yang pertama. Nah, cara kembang biak yang kedua adalah bisa dengan reproduksi. Ada reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Yang reproduksi aseksual tadi ya, termasuk pembelahan, pertunasan, fragmentasi atau pemesahan sebagian miselium, dan yang terakhir membentuk spora. Yang terakhir adalah reproduksi seksual. Ya, seksual berarti harus ada dua sifat, ya, peleburan dua sifat. Kalau aseksual itu nanti sudah pasti bentuknya sama, mohon maaf, bukan bentuk, sifatnya sama dengan induknya. Kalau reproduksi seksual karena peleburan dari dua sifat, maka bisa saja berbeda, penggabungan dari dua hal tersebut. Setelah tahu siklus hidupnya, tahu cara berkembang biaknya, kita harus masuk ke cara penularannya. Cara penularannya bagaimana? Bisa melalui kontak tubuh, bisa melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi,
kemudian bisa melalui serangga, dan bisa melalui udara. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kok teman-teman perawat ini harus tahu siklus hidupnya, harus tahu bagaimana berkembang biaknya, harus tahu cara penularannya? Kenapa kok seorang perawat harus mengetahui hal tersebut? Tujuannya untuk apa? Ada yang berpendapat? Silakan. Yuk, ada yang berpendapat kok teman-teman harus tahu hal-hal tersebut? Untuk apa? Supaya bisa terhindar dari infeksi, Pak. Supaya bisa terhindar oleh infeksi. Terima kasih, Rudi. Yang terhindar dari infeksi siapa, Rud? Perawatnya? Bisa perawat, bisa pasien, Pak. Bisa perawat, bisa pasien. Supaya terhindar dari penularan. Oke, sip. Selain terhindar dari penularan, apalagi tujuannya kita mempelajari hal tersebut? Silahkan. Ada yang berpendapat, teman-teman? Apa ya? Apa, Rud? Penyembuhan, Pak. Ya, Penyembuhan. penyembuhan. Hubungannya dengan penyembuhan bagaimana berarti? Oke, penyembuhan tepat. Hubungannya apa nih dengan penyembuhan? Kalau misalnya siklus Ah, hidupnya dengan berkembang biak, oke. kita bisa kayak gimana ya, Pak? Bingung juga jelasnya. Oke, betul. Sesuai dengan penyembuhan. Tapi hubungannya bagaimana? Jadi, Rudi dan teman-teman bisa tahu, ya kan? Ini sudah masuk fase apa, gitu kan? Sudah masuk fase berkembang biak, atau fase dia tidak lagi berkembang biak, itu. Sehingga bisa mengetahui pasien ini sudah aman atau belum untuk didekati oleh keluarganya misalnya, perawatnya misalnya, berkaitan dengan alat pelindung diri yang harus kita pakai, APD-nya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan penularan tadi. Misalnya kita banyak warga di sekitar kita terkena malaria misalkan. Malaria ini dibawa oleh nyamuk. Nah, kita juga harus berpikir bagaimana cara memutuskan rantai penyebarannya. Oh, ini disebabkan oleh nyamuk nih. Apakah perlu dilakukan pengasapan atau fogging? Bagaimana pembersihan area lingkungan sekitarnya? Dan seterusnya. Ya, berkaitan dengan penularan, berkaitan dengan masa penyembuhannya. Ya, sip. Oke, kita lanjutkan ke jenis organisme parasit. Yang banyak dibahas di sini adalah jenis organisme parasit. Di sana ada protozoa, ya. Protozoa ini adalah organisme bersel tunggal. Kalau contoh-contohnya apa saja, teman-teman bisa dibaca, dipelajari. Kemudian cacing, organisme multisel. Ya, cacing ini banyak di daging-daging sapi dan seterusnya, sehingga berkaitan dengan bagaimana cara pengolahan agar aman saat dikonsumsi. Kemudian ektoparasit. Ekto berarti yang disebarkan oleh serangga. Parasitnya dari luar, bukan endoparasit ya. Dia ektoparasit. Sudah masuk ke sana, kita masuk ke siklus hidup organisme parasit. Nah, di siklus hidup organisme parasit di sini ya ada daur hidup tipe langsung dan juga ada daur hidup tipe tidak langsung. Daur hidup tidak langsung ini parasit membutuhkan satu inang definitif yang mandiri. Maksudnya inang bagaimana, Pak? Inang itu adalah induknya. Inang itu adalah organ yang dihinggapi. Nah, itu kita sebut sebagai inang. Bagian yang di mana dia menempel. Host, itu kita sebut sebagai inang. Nah, pada daur hidup tipe langsung, kalau parasitnya sudah ke sana, ya sudah, dia bisa langsung menyebarkan penyakit, bisa langsung menularkan penyakit. Itu kita sebut daur hidup tipe langsung. Yang kedua adalah daur hidup tipe tidak langsung, membutuhkan inang definitif dan juga inang perantara. Inang definitif berarti tempat dia untuk berkembang, dan inang perantaranya lewat apa?
dia dibawa ke sana. Kalau sudah siap menyebarkan, lalu dibawa oleh apa? Oh, dibawa oleh nyamuk kemana misalkan. Nah, itu ada inang definitif dan juga ada inang perantaranya. Nah, ini yang terakhir dari perkuliahan hari ini adalah cara berkembang biak parasitnya adalah sama seperti yang disampaikan di awal tadi, tanpa perkawinan atau kita kenal dengan aseksual, dan juga dengan perkawinan atau kita kenal dengan istilah seksual. Nah, itu yang berkaitan dengan konsep mikrobiologi dan juga parasitologi. Jadi, dari perkuliahan mikrobiologi dan parasitologi yang saat ini digabungkan dalam mata kuliah manajemen patient safety. Kalau dulu saya waktu kuliah sendiri ya, mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi ini dimasukkan ke patient safety ya. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari mikroorganisme yang meliputi organisme bersel satu dan multisel, yang meliputi virus, bakteri, jamur, protozoa, dan organisme yang sangat kecil lainnya. Mikrobiologi penting karena membantu memahami dan menangani serta mencegah penyakit. Juga penting secara ekonomi karena berdampak pada lingkungan, penelitian, dan bioteknologi. Ya. Demikian terkait dengan materi konsep mikrobiologi dan juga parasitologi. Adakah yang perlu didiskusikan, teman-teman? Silakan, ada pertanyaan terkait dengan konsep mikrobiologi dan juga parasitologi. Ada yang perlu disampaikan? Tidak, Pak. Cukup? Tidak, Pak. Oke, baik, kalau tidak ada yang disampaikan, teman-teman, tadi yang kebagian untuk materi penugasan konsep mikrobiologi dan parasitologi akan kita presentasikan pada pertemuan selanjutnya, sekaligus nanti kita akan bahas terkait Hospital Infection Associate. Itu agak panjang ya, diberikan dalam 2 tatap muka atau 2 kali perkuliahan. Baik, kalau tidak ada yang disampaikan, terima kasih atas respon yang luar biasa dari teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, ya. Mohon maaf jika waktunya molor, karena memang tadi kita awali setelah jam 12.30. Untuk pertemuan selanjutnya, kalau bisa lebih on time lagi ya, teman-teman, sehingga kita bisa mulai tepat waktu. Kemudian teman-teman yang masih malu-malu tapi mau mengaktifkan kamera, mohon bisa diaktifkan karena saya tidak menggigit apalagi melakukan hal-hal yang lain. Silakan aktifkan kamera, kemudian kita bisa berkomunikasi dengan baik. Apa yang teman-teman ingin ketahui di pelayanan kesehatan, silakan ditanyakan. Karena memang kami hadir di kampus melalui program praktisi mengajar ini adalah untuk memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana pelaksanaan di pelayanan kesehatan. Begitu, kalau tidak ada yang didiskusikan, saya cukupkan sekian. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Izin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, izin untuk live teman-teman semua. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya. Baik, Pak. Pak Dan tadi males itu. Apanya? Belum.